Guru saya itu yang secara resmi itu ada dua sebenarnya. Bapak sama Mbah Ranto. Mbah Ranto di Gudel. Bapaknya Mas Mami. Iya. Itu karena setiap sore dulu saya nyantri. Bapaknya Mas Didi Kempot juga. Iya. Saya nyantri ke beliau waktu itu. Oh. Jadi untuk ketoprak Mataram yang lama itu saya belajar ke Mbah Ranto. Bayarnya rokok 1 pak. Waktu itu saya datang. Saya disuruh bapak untuk belajar ke jenengan. Bayarnya berapa pak? Lah rokok aja 1 pak setiap datang ya. Rokoknya kebetulan waktu itu rokoknya sama sama saya. Ya udah satu saya. Udah ngobrol hampir 3-4 jam waktu itu. Bertahun-tahun sampai beliau nggak ada itu sakit. Begitu sakit saya break. Sebelum beliau nggak ada. Jadi memang ilmunya Mbah Ranto itu luar biasa gitu. Jadi saya banyak belajar dari Mbah Ranto dan saya berani ngomong sampai detik ini belum ada orang yang stand up selama seperti Mbah Ranto. Sama. Salam sehat selamat dunia akhirat. 1 jam saja biar paham. Tapi ya naik panggung saya belum. Artinya naik panggung untuk bermusik sering dulu, ya. Tapi bukan untuk ngomong sendiri untuk stand up. Ya umpamanya mau dipaksakan sih ya bisa sih, tapi harus latihan. Tapi ya itu tadi kembali karena ya pelawak itu kan tadi saya cerita teman-teman. Saya cerita sekarang ini kan pelawak ini profesi yang sangat dicari. Hampir semua anak-anak muda, bahkan hampir beberapa TV itu bikin acara-acara komedi stand up komedi. Sekarang ada sekolahnya juga, bayarnya mahal. Kalau dulu strata terbawah ya? Dulu tuh wong kepepet pak. Itu tenan itu dulu orang jadi dagelan itu karena kepepet. Nggak, artinya gini, simpulannya Sri Mulat itu sebenarnya mengangkat mengangkat pelawak menjadi tingkatan atau strata yang betul atas itu. Jadi gini, saya diceritani bapak waktu itu. Jadi gini, bapak tuh ada sedikit rasa dendam terhadap profesi ini. Karena bapak pernah cerita bahwa profesi pelawak itu dulu itu sangat-sangat kasihan sekali karena apalagi dipandang mata, setengah mata aja enggak gitu loh, dan dianggap strata paling bawah. Setengah mata itu 1 mata. Ya itu enggak gitu. Wis sopo itu dianggap kamu tuh bukan siapa-siapa gitu. Dan penghasilan pelawak dulu itu kasarannya itu kamu datang ngelawak, makan aja udah cukup. Dulu sampai seperti itu di era-era itu, di tahun 60-an tuh seperti itu. Lah ini yang dirubah bapak. Terus wah mesake profesi seniman kok diperlakukan seperti ini, mesake harus akhirnya dirubah sama bapak. Bapak membuat satu formula itu tadi dagelan bercerita dagelan yang bisa dinikmati, awalnya dinikmati dulu. Makanya waktu bapak memberikan contoh-contoh cerita ini harus belajar, ini dulu harus belajar, itu ternyata ada step by stepnya. Bahkan setelah saya mempelajari itu, setelah diajari bapak, guru saya itu yang secara resmi itu ada dua sebenarnya. Bapak sama Mbah Ranto. Mbah Ranto di Gudel. Bapaknya Mas Mami. Iya. Itu karena setiap sore dulu saya nyantri. Bapaknya Mas Didi Kempot juga. Iya. Saya nyantri ke beliau waktu itu. Jadi untuk ketoprak Mataram yang lama itu saya belajar ke Mbah Ranto. Bayarnya rokok 1 pak. Waktu itu saya datang. Saya disuruh bapak untuk belajar ke jenengan. Bayarnya berapa pak? Lah rokok aja 1 pak setiap datang ya. Rokoknya kebetulan waktu itu rokoknya sama sama saya. Ya udah satu saya. Udah ngobrol hampir 3-4 jam waktu itu. Bertahun-tahun sampai beliau nggak ada itu sakit. Begitu sakit saya break. Sebelum beliau nggak ada. Jadi memang ilmunya Mbah Ranto itu luar biasa gitu. Jadi saya banyak belajar dari Mbah Ranto dan saya berani ngomong sampai detik ini belum ada orang yang stand up selama seperti Mbah Ranto. Sama Pak Basio ya. Oh kalau Pak Basio enggak. Pak Basio paling lama 10 menit. Mbah Ranto itu sampai 4 jam. Stand up komedi.
Di depan saya loh Pak. Hmm. Saya nyetir waktu itu. Jadi karena kebutuhan nyetir, jadi saya udah ngantuk. Waktu itu ada job di luar kota di Jawa Timur, Ya. di Kediri. Ya. Mau balik ke Solo, saya udah ngantuk. Mbak Ranto ngomong, "Udah nanti tak temani Mas." Iya ya, sampai nemeni di depan, terus ibu ada di belakang, kita ada job di Kediri. Dan nanti saya temani, saya tak ngomong sing tak cerita sama jenengan. 4 jam nggak berhenti. Dan 4 jam itu lucu-lucu terus. Lucu terus, yang di belakang tuh nggak tidur. Wah, ketawa-ketawa, wah gitu. Memang elok-elok dulu zaman dulu itu. Dan saya pernah kalah taruhan sama Mbah Ranto juga. Sebelum kejadian itu, sebelum 4 jam itu, saya pernah kalah taruhan. Ini cerita di luar Sri Mulat. Tapi juga ada kaitannya dengan suatu ketika hari Sabtu, saya ditelepon sama teman, dia dari Jakarta, ada acara di Novotel. Waktu itu Novotel pas baru beberapa bulan gitu. Teman saya ngadain acara kayak gathering apa gitu. Tiba-tiba telepon, "Kok aku butuh hiburan, organ tunggal, penyanyi sama lawak." Oke, organ tunggal, penyanyi bisa saya sediakan mendadak, saya bisa. Saya telepon nyari teman-teman waktu itu. Saya kenalin biar mereka main. Nah kalau pelawak mendadak nanti sore loh. Itu jam 9 dia telepon. Saya ngomong sama ibu waktu itu, "Mah, iki ana sing nawani ngene-ngene." Mama langsung ngomong, "Yaudah kamu coba Mbah Ranto, Pak Narimo." Nggih, Pak Narimo ya pelawak Solo juga itu. Mbah Ranto, Pak Narimo. Satu lagi siapa waktu itu saya lupa. Oh, tante saya sendiri. Jadi 2 cewek 2 cowok. Saya ngubungi tante saya nggak bisa karena ada acara. Terus Pak Narimo kebetulan sore itu juga nggak bisa karena jadi among tamu manten tetangganya. Yang bisa Pak Mbah Ranto sama ibu saya tok. Kamu Sri Mulat diagel wong loro ya lu tahu gitu. Ini belum pernah diagel. Terus akhirnya wah terus piye mama waktu itu ya. Waduh lah wong loro apa bisa? Mbah Ranto udah bisa gampang. 1,5 jam waktu itu. 1 jam. 1 jam durasi 1 jam masuk 2 orang. Kan saya kulino nggak cerita. Nggak cerita nek wong loro wong telu saya masih bisa lah. Nek wong loro iki kan cuman sepelan tok bedek-bedekan cara-carane gitu. Nah, akhirnya waduh saya sudah nyanggupi. Udah nyanggupi. Terus akhirnya saya ngomong sama temen, ini pemain Sri Mulatnya cuma 2 orang, nggak iso. Udah 2 orang nggak apa-apa, yang penting lucu. Lucu kok ngendi wong loro lucu. Apa nih ibuku tuh nggak bisa ngelucu lah gitu. Ibuku tuh hanya primadona kan nggak bisa ngelucu. Saya juga Mbah Ranto, saya tanda tanya waktu itu. Mbah Ranto apa? Itu belum membuktikan Mbah Ranto ketika 4 jam itu ya? Belum, sebelum itu. Ini yang ini pertama ini. Terus akhirnya Mbah Ranto saya wirawiri. Mbah Ranto ini gini, akhirnya orangnya maunya tadi pun mboten apa, ndak apa-apa nanti saya mama aja sama ibu ndak apa-apa. Ibu saya takut yo lho, sama Mbah Ranto tok. Ya wis akhirnya nekat dah. Saya ngitung durasi biasanya kalau ibu sama pemain laki itu biasa pingpongan, tiktokan itu kira-kira sekitar 10 menit. Mbah Ranto saya hitung kalau gepeng monolog itu 10 menit, paling banter 10 menit. Biasanya 6, 7, 8. Tak hitung 10 menit, 20 menit kan, Pak. Ya 20 menit. 40 menitnya ini diisi apa? Kan gitu. Kan mereka saya cuman paling ibu sama Mbah Ranto 10 menit. Mbah Ranto sendiri 10 menit. Akhirnya saya memberanikan diri ke Mbah Ranto. Nyuwun sewu, Mbah. Ini bukan mau bermaksud meremehkan jenengan, tapi 40 menit ini kita mau siapa? Karena saya sudah terbiasa memprogram membreakdown seperti itu. Timelinenya seperti apa saya udah ini. Udah Mas percaya sama saya aja. Langsung saya gini aja Mbah. Kalau jenengan nanti kuat per 15 menit, sak tambahi 150.000 per 15 menit. Karena lawak loh ini. Nyanyi saya nggak mau hitung-hitungan. Iya toh. Nyanyi apa-apa kan iso dawa. Stand up loh. 15 menit tak hitung 1 second. Dibablahi 1,5 jam loh.
Honor saya hentak. Iya, jadi honor bagian saya itu habis. Iya. Bener habis, bener. Jadi Mbak Ranto benar-benar ngelirik ke saya. Ya cuman ibu saya ketawa. Wah. Kowe bodoh, kowe nyoba Mbah Ranto, ngawur kowe iki. Kamu belum tahu kehebatan Mbah Ranto. Dan luar biasanya apa? Jeda tawanya per 10 detik. Wah, iki belum rampung tuh. Wah, mana gitu. Itu Mbah Ranto. Ya. Saya cerita ke teman-teman pelawak waktu kita syuting. Jujur ya Pak, ada Mas Mami waktu almarhum ada. Jujur ya, pelawak sak Indonesia Raya iki paling hebat rumangsaku mesti jitok gitu. Siapa? Mbah Ranto. Aku bukti ini saya sudah ngalami kok. Kalah totoan aku tak duitku gitu. Itu betul. Tapi saya puas. Iya. Setelah itu selesai, banyak ini tamu-tamu tadi ngubungi Mbah Ranto, mama ibu, minta jadwal. Weh. Saat itu saya dapat job 15 sampai 20 tempat. Tak kental sih regane deng gitu ya, tak kental waktu saya kasih tek nang untuk kerugianku ini. Saya kalah waktu itu, kalah habis. Sekarang kudune 40 menit, dia cuma harusnya 60 menit, dipotong 20 menit jadi 40 menit, sisa 40 menit. 40 menit sama Mbah Ranto dijadikan 1,5 jam. Jeneng ngitung. Jadi dituntak. Jadi dompet itu tidak bawa uang sama sekali. Ini honornya Mbah, terus ini konsen. Pun mboten sah Mas, mboten sah tetap ngomong. Iya, komitmen ya. Boleh saya nganterin Mbah Ranto terus ibu saya kekelen terus di mobil. Wah, kekelen terus. Ranggoti lho dompet kotang lho tak. Habis bener. Tapi seneng saya. Iya. Itu list 15 sampai 20 tempat. Iya. Balasnya di situ ya. Di situ. Ya secara wanita tawan saya. Enggak berani guys. Mbah Ranto itu sama siapa sih anunya kalau ngelawak itu? Biasanya sebelum dengan ibu atau apa? Mbah Ranto itu pelawak tunggal, Pak. Lah, ya. Nggih, pelawak tunggal. Artinya ya. Sebelum dulu waktu masa muda beliau itu kan sebagai Petruk di Swedari di era keemasan wayang orang Pak Rusman Gatotkaca itu. Yang terkenal kan Pak Rusman Gatotkaca sama Petruk Ranto di Gudel. Iya. Kalau dia di Balik Kambang, dulu di ketoprak Balik Kambang sebelum Sri Mulyani tahun itu kalau saya diceritani ibu, itu ada ketoprak, itu role-nya juga Mbah Ranto, itu jadi Umar Moyo. Yes. Oke, kembali ke ini Mas. Jadi tadi Sri Mulat kan di Jakarta. Gitu. Kemudian hampir apa namanya? masuk ya banyak masuk orang dan sebagainya. Sri Mulat di Solo, kemudian juga mau di break kan ya. Ya. Yang Surabaya itu masih juga. Enggak, itu terakhir, di break terakhir. Iya. Jadi Jakarta yang pertama ya. Pertama Jakarta. Itu juga ada sejarahnya. Jadi perjalanannya gimana? Jakarta mau di break kenapa itu? Jadi begini, setelah Solo, karena Solo itu ada Solo yang pertama Solo dulu. Karena Solo nggak ketungguan bapak, waktu itu bapak ngurusi di Jakarta. Terus Solo manajemennya porak-poranda, akhirnya dibubarin. Dibubarkan, tapi pemainnya disalurkan ke mana-mana waktu itu. Terus kemudian setelah itu Jakarta. Tapi sebelum Jakarta ini ada satu permasalahan yang penting sekali. Kenapa kok akhirnya harus memutuskan Jakarta? Padahal Jakarta itu boom-boomnya itu ya? Boom-boomnya dan ladangnya uang waktu itu. Ladang pemasukan maksudnya. Jadi gini, suatu ketika pas saat itu sebagian pemain Solo, Solo kan sebagian dibikinkan di Semarang. Semarang udah beroperasi, saya wirawiri Solo, Semarang. Jadi Jakarta belum bubar, Semarang sudah ada. Sudah ada embrio dari dari Solo itu. Dari Solo ini. Dari Solo ada pemain Sri Mulat dan Ketoprak tuh. Yang mau ikut ya ikut, kalau enggak ya enggak. Ada yang Semarang di mana itu, Mas? Tegalwareng dulu. Tegalwareng. Nah. Suatu ketika saya pas berkunjung ke Semarang untuk kontrol, saya dulan ke Sri Ratu waktu itu. Di mall kan satu-satunya kan mall Sri Ratu.
ada pameran parabola pertama di Jawa Tengah waktu itu. Parabola untuk TV itu ya? Untuk luar negeri lah. Bapak saya tuh seneng seperti itu. Teknologi seneng ya? Seneng dia. Saya pulang cerita, besok selang 2 hari ngejak Pak ke sana. Pas pameran masih ada, beli yang paling besar. Katanya waktu itu yang pasang parabola pertama kali di Solo pasang tuh Bapak, karena satu-satunya yang jadi distributor Jawa Tengah dia gitu. Dah kita nonton seneng, nonton film-film luar negeri, film dari Malaysia, Thailand, tinju, boxing Terus baru 3 bulan tuh bapak saya resah malah. Bapak saya resah ngomong, aku nonton parabola seneng, tapi ini lama-lama aku takut. Loh kenapa Pak? Ini nanti kalau di Indonesia ada satu aja TV swasta muncul. Waktu itu belum ada TV swasta, baru TVRI. TVRI ya. Satu aja. Ya kenapa nek satu muncul? Ya semua kesenian tradisional dan biskop akan hancur, ya Bang gitu. Kok bisa Pak? Bisa. Orang jadi nonton TV, tinggal pijet channelnya aja, pakai remote bisa ganti-ganti. Apa ya? Setahun kemudian muncul di surat kabar akan didirikan TV swasta pertama RCTI. RCTI itu ya. 3 bulan dari itu langsung bapak bubarin semua. Aset jual sangok ke anak buah kabeh. Dah bapak nggak mau. Bentar, tahun berapa itu Mas? Berarti munculnya RCTI ya? Lah, ya RCTI muncul RCTI pokoknya. Masih 80-an berarti ya? Setahun sebelum RCTI muncul. Setahun sebelum RCTI muncul. Itu tahun-tahun itu. Waduh lah, aku terus piye aku buat belajar berpanggung, belajar ini showbiz di panggung ini terus ya udah kamu sekarang belajar tentang TV. Mau belajar di mana? Akhirnya saya ya kadang-kadang sok ke Jogja, golek kenal di Jogja, wirawiri ya, TVRI Jogja itu melihat caranya gini-gini. Itu pun juga enggak masih kecil, saya masih remaja banget. Lihat-lihat itu belum ada yang kenal di TVRI Jogja. Nah, terus ada 1-2 yang kenal saya, terus saya juga dikenal-kenalin di dalam, terus ya belajar dikit-dikit lah gitu. Tapi proses untuk benar-benar menggeluti ke TV swastanya itu setelah 12 tahun. Setelah 12 tahun. Jadi selama 12 tahun ini saya kerja di ini selain entertain, saya pernah ekspor mebel. Kerja apa tuh Mas? Ekspor mebel. Ya, joinan sama temen gitu. Iya. Terus kadang jual beli mobil, serabutan saya pokoknya. Iya. Sambil mau hidup di Solo. Mau ngapain? Saya mau pindah Jakarta, bapak saya nggak boleh. Enggak, itu yang dibubarin kan Jakarta ya Mas? Jakarta dibubarin, terus Solo kan Semarang. Semarang juga dibubarin? Akhirnya terakhir dibubarin, Surabaya nggak dibubarin. Surabaya tetap ya? Tetap. Sampai tahun berapa Surabaya itu? Surabaya itu begini, jadi terakhir itu hampir 2000 sekian ya, saya lupa. Jadi waktu saya sama bapak waktu itu bertandang ke nengok Surabaya keadaannya udah gak karu-karuan, penontonnya udah tinggal 1 baris gitu dari 800 penonton. Karena ada TV tadi ya. Dan udah lokasi udah nggak kondusif, jadi THR-nya udah mati, udah nggak ada. THR-nya juga sudah mati. Udah mati, artinya yang hidup di situ satu-satunya cuman Sri Mulat yang main tiap malam, ada Ketoprak dan Ludruk itu mainnya juga jarang-jarang karena nggak ada yang nonton. Gitu loh. Nah, saat itu bapak, waduh nek cara gini aku lombok terus tak bubarin aja. Ditangisi sama anak buahnya. Perjalanan pulang ya saya maksudnya yang ngobrol-ngobrol sama ngereh-ngereh gitu, coba bubar ke Pak Nek. Karena kalau nggak dibubarin ya terus nanti tombok terus gimana gitu. Terus bapak ngomong, ya udah gini aja, aku mau nggak tak bubarin nggak tapi ono syaratnya. Apa syaratnya? Kamu yang pegang Surabaya, benahin tuh, kamu bisa nggak? Waduh, itu tantangan. Kasih waktu 3 bulan. 3 bulan tak subsidi, kalau enggak bubar. Saya juga yo nggak apa-apa tapi aku tangono, saya bilang gitu.
Iya loh, ya hancur semua, sound sistemnya udah nggak karu-karuan, lampu udah nggak karu-karuan, tempat duduk karena nggak terpelihara itu terpelihara, ya. Udah manajemennya, udah pemainnya udah nggak karu-karuan. Udah saya benain bener-bener. Bapak saya cuman ngomong satu, sementing anak buahku iso mangan. Itu tak ya. Itu saya, iya itu tahap pertama ya. Udah. Dia minta Bapak netapin 3 bulan, saya minta 6 bulan, nggak dikasih, dealnya 4 bulan. 4 bulan, akhirnya 4 bulan kamu lagi mulai setor aku. Selama 4 bulan tak pinjemi buat benahin dulu, tapi nanti setelah 4 bulan kamu harus ngembaliin duit. Waduh, ngembaliin duit segitu setelah 4 bulan dan setor gitu loh. Ya wis lah, saya nekat. Akhirnya karena cuman motivasinya apa semangatnya hanya untuk memberi makan supaya nggak nombok, bapak nggak nombok yang pertama, yang kedua supaya mereka bisa makan semua anak buahnya. Ya bikin program-program yang selama ini jarang dipakai. Jadi saya bikin program umpamanya sekolah dari TK, SD, SMP, STM sampai universitas, kantor swasta, kantor pemerintahan, tak kasih proposal semua. Kalau Anda mempunyai acara ke Sri Mulat aja, kita mau nawarkan ada hiburannya ini, Anda juga bisa ngisi acara, kita fasilitasnya ini 800 tempat duduk bisa di ini sampai 1000. Kemudian kita punya tata lampu, sound system, alat musik komplit, semua tinggal datang tinggal gitu bisa dipakai orang lain gitu ya. Wah itu bulan pertama nggak ada yang ini respon. Begitu bulan kedua, bung sehari 4 kali, Pak. 3 kali 4 kali. Lah di Sri Mulat itu aturannya kalau kita ada job seperti itu, kalau kita main biasa reguler kan bayarannya pemain 1 kali. Pamannya dia dibayar 10.000. Ya dia main malam 10.000. Tapi kalau di siang hari ada job-joban dia dapat 20.000. Di gedung yang kalau 2 kali ya 40.000. Di luar yang malam kadang itu sampai 4 kali, 3 kali, 4 kali jalan, tapi yang sering 3 kali. 3 kali. Wah. Siang 2 kali, malam 1 kali gitu ya. Enggak, di luar malam. Oh, di luar malam. Kalau ditambah malam 4 kali. Di 3 kali itu yang siang. Non reguler. Wah, sudah karu-karuan pemasukan. Wah, udah banyak. Tapi saya nggak pernah pegang uangnya. Saya nggak mau. Dari dulu saya nggak pernah pegang uang. Saya nggak mau. Saya bilang lagi, yes, biasa lah pegang bendara. Saya bilang gitu karena saya konsentrasi di program aja. Saya minta dibikinin set dekorasi ini, saya minta lampu ini tolong dibeliin. Karena saya ini, tapi kalau untuk pegang uang udah ganggu pikiran, karena kan harus bayar pegawai, ini kan ada ini sendiri. Lah kalian saya bayar buat ini ngapain gitu loh. Udah begitu. Ini nggak sampai 4 bulan tuh udah surplus luar biasa. Semua departemen, semua hampir ada mantenan aja di Sri Mulat semua. Tak setting gitu, panggungnya setting, jadi meriah banget itu. Lah akhirnya setelah 3-4 bulan bapak nengok, ya bagus gitu. Ya kan janjimu anak buahmu bisa mangan, cuman itu tak gitu. Iya. Penting itu dulu kan. Bisa mangan ya. Penting itu dulu. Bisa saya kembaliin, saya pinjam duit waktu saya kembaliin, saya setori gitu. Udah bulan depan kamu pulang. Loh, berhasil suruh pulang? Suruh pulang, selesai, tugas saya udah selesai. Balikin ke pengurus lama, bubar langsung. 1 bulan kemudian bubar. Oh, bener bubar, Pak. Bubar. Pelawak pada datang ke Solo. Minta saya suruh pegang. Bapak enggak, emangnya anakku kurang cukup apa ngajari kalian semua gitu. Saya ditanya waktu itu, lah kamu ninggalin tuh, ya udah pengurus lama tak kasih waktu aku ketemu klien aja mereka saya ajak waktu itu saya ajak. Jadi saya pesen kalau saya udah nggak di Surabaya lagi, ya kalian tetap koordinasi, tetap
istilahnya disambangi lah dengan gitu. customer Betul, itu ya, gitu terus ya. nanti apa butuh apa lagi, kita penyajiannya kurang apa ya, pokoknya inilah saling berhubungan. Ternyata nggak dilakukan. Dan saya dulu kan kalau pas di Sri Mulat Surabaya itu hampir nggak pernah ngantor ya, saya kerja lapangan terus ya. Yang penting lah saya di di target 4 bulan itu harus ngembaliin duit, sama harus hidupin anak buah itu berapa ya waktu itu 40 KK. Iya 40 KK. Jadi harus hidupin mereka tiap hari segitu. Makanya setelah itu bapak setelah selesai semua, bapak mati, sepeninggalanku nanti kamu jangan sekali-kali bikin panggung. Kamu jangan sekali-sekali bikin panggung. Artinya nggak boleh dengan enggak, maksudnya dengan showbiz lagi nggak boleh. Kalau ada modalin boleh. Nggak seperti umpamanya dulu kemarin ada beberapa ada sponsor yang nanggap gitu 1 minggu gitu nggak masalah saya. Tapi kalau maksudnya dengan kekuatan modal saya sendiri nggak boleh. Jangan. Meskipun kamu bisa, aku kan kamu bisa, kamu itu istilah kan dulu saya kan diistilahkan apa ya sama teman-teman Sri Mulat yang senior tuh spesialis panggung rusak. Jadi manajemen membenahi. Jadi membenahi perusahaan-perusahaan yang rusak-rusak gitu. Saya masuk nyemplung gitu, ngelihat paling lama sebulan. Kalau saya sanggup ya saya sanggup, kalau enggak ya enggak. Tapi kalau di Sri Mulat saya enggak diberikan waktu lama. Kamu tak kasih waktu 3 hari ngelihat. Kalau kamu sanggup ya kerjain, kalau enggak. Ya 3 hari ditangisi terus ya, pemirsa enggak sanggup. Jadi yang nangis itu dulu yang ngomong saya semua. Waktu masih saya kecil, masih ikut bapak itu. Surabaya ya mau nggak mau ya sudah saya sanggup. Terus piye carane gitu loh. Akhirnya ya bisa gitu loh waktu itu. Tapi dari pengalaman itu, dari pengalaman saya pembelajaran di panggung jadi portir dan sebagainya, dari bawah kemudian pembelajaran pembenahan panggung yang amburadul seperti itu. Nyun sewu bukan apa-apa. Jadi saya ngelihat ada perusahaan ini sehat apa enggak sih kelihatan, kerasa gitu loh. Masuk ke perusahaan itu apa gedungnya auranya udah kita orang sing sehat, orang sing sesuatu sing nyaman tadi gitu loh. Ternyata beberapa kali di Jakarta teman-teman saya seperti itu kebongkar sama saya. Perusahaan-perusahaannya kebongkar. Saya cuma ngobrol teman-teman kecil SMP dia punya perusahaan wira beres gitu. Kok iso koyo peramal wae. Nah itu meneh bener. Wah, ada kerugian di sini. Kok kowe ngerti? Ya enggak ngerti aku, enggak ngerti. Itu ilmu genetika karena warisan ayah gitu. Tahu. Jadi ngerti. Pak Teguh kan udah tahu ini. Ini jadi orang besar. Betul. Ini besok begini, ini besok begini kan tahu kan. Kroso ya. Kroso gitu. Jadi ya karena dia dilatih bapak ngelatihnya itu super kejam dulu. Bukan kejam, mungkin disiplin. Ya disiplin luar biasa. Pak Teguh itu kan semboyannya untuk Sri Mulat ya, tontonan sekaligus tuntunan. Betul. Itu ya Mas. Bisa jelasin itu Mas, apa maksudnya? Jadi gini, bapak selalu berkeinginan itu Sri Mulat menjadi suatu hiburan yang bisa dinikmati. Lepas dari lucu atau enggak, yang penting bisa dinikmati dulu dan orangnya terhibur. Tapi juga di balik kenikmatan hiburan itu ada tuntunan. Gitu loh. Kadang-kadang penonton Sri Mulat itu mungkin dia ketawa sebentar di panggung, tapi nanti dia pulang ke rumah mikir. Selang berapa hari dia mesem lagi. Ingat mesem lagi. Karena tuntunannya itu. Jadi tuntunan yang diselipkan di dalam komedian, di dalam komedi, gitu. Contohnya gimana? Ada misalkan contohnya. Pamannya gini, satu celetukan kayak Basuki, sebenarnya itu celetukannya Basuki itu niru pelak-pelak lama, yang nyanyi suwe ora jamu. Gitu. Suwe jamu ora suwe gitu deh, apa itu gimana itu? Suwe ora ngono ora suwe. Itu kan masyarakat konotasinya langsung ke sesuatu yang vulgar. Sebenarnya bukan itu gitu loh. Gitu loh. Apa ya maksudnya Basuki itu?
Basuki sebenarnya juga nggak tahu. Nggak tahu. Tapi orang-orang dulu kalau mengartikan itu suwe orang ngono-ngono itu bukan berarti yang vulgar bukan. Ngono ki apa sih gitu loh. Lah ngono ya apa upamane kowe ngono ki nyambut gawe kok suwe ora tau nyambut gawe, kakean nganggur. Nek begitu kowe nyambut gawe mesti ya ora mungkin iso suwe. Wong kakean nganggur gitu loh. Iya. Jadi sesuatu itu kalau Bapak dulu ngomong saya ya piye bingung kadang-kadang kalau orang-orang dulu ngomong piye to Pak kok ngono. Ya ngono kuwi, oncek ana dhewe. Gitu. Karena filosofinya atau tasawufnya nggak bisa dijelaskan secara rasional mungkin ya. Ya kadang-kadang hanya disampaikan secara sederhana yang kadang-kadang kita secara instan langsung mengarah ke konotasi yang vulgar. Sebenarnya bukan itu gitu loh. Itu banyak banget sebenarnya hal-hal seperti itu yang istilahnya nilai-nilai kearifan kita itu yang udah terpendam. Iya. Tapi kalau dimunculkan lagi itu menjadi sesuatu. Iya. Untuk kita semua gitu loh. Kayak cerita-ceritanya Basio. Itu kan sebenarnya ceritanya sederhana tapi mendidik gitu loh. Ada popok wewe. Wong kok percaya ngono gitu loh. Aja percaya. Nyapu si wewe enggak ora ketok, bener ora ketok memang. Yang nganggu sing ora ketok gitu loh kayak gitu loh. Itu kan pesan karena kan dagelan Mataram itu hanya ada 4 tema sebenarnya. Yang kemudian sama Sri Mulat dikembangkan jadi ribuan. Sri Mulat itu selama ini kita pernah ngitung. Jadi yang itu bukan dari beberapa sutradara itu perkiraan kotor itu menciptakan 6.000 cerita. Lakon ya. Lakon judul 6.000 lakon. 6.000 lakon, 6.000 cerita. Referensinya termasuk film Pak Basio juga Pak itu Basio. Pak Basio itu adalah referensi dasarnya. Referensi dasar. Dagelan Mataram. Tapi dipecah dan digabung dengan beberapa sumber pamannya sandiwara radio. Kemudian film-film entah itu film luar negeri atau film Indonesia, film lokal. Itu akhirnya jadi 6.000 cerita. Dan di saat kejayaan Sri Mulat yang ada di Solo, Semarang, Jakarta, Surabaya. Ini pernah dihitung Bapak itu membawai 350 seniman. 350 seniman. Dan sebagian jadi orang-orang top semua ya. Sekitar 40%-nya menjadi orang top. 40%. Berapa lakon itu Mas? Selama sejarah itu? Dari tahun 70. Cerita atau 80. Fragmen apa? Istilahnya apa itu? Ya cerita. Dua babak. Itu 6.000. 6.000 Bapak. Ada 6.000. Yang buat cerita itu siapa? Banyak. Ada Bapak, ada tim yang lain, ada tim Surabaya, ada tim Jakarta, tim Semarang, ada tim Solo. Tapi istilahnya cerita dasarnya dari Bapak dulu. Cerita dasarnya kalau gini loh, Sri Mulat itu seperti ini. Nah, mereka sutradaranya nggak serta-merta dilepas. Dibimbing dulu setahun 2 tahun, begitu mereka udah benar-benar bisa seperti yang Bapak harapkan dilepas. Dilepas baru suruh pegang sana ditugasin gitu. Kadang di rolling ke sana juga. Untuk jadi barang jadi cerita dasar, kemudian dikembang-kembangkan, kemudian kayak di skenario. Meskipun nggak ditulis mungkin ya. Hanya garis besarnya. Kemudian dipentaskan kan. Skenarionya, ceritanya jalannya begini. Padapuanmu apa begitu kan. Terus itu pemain bebas berimprovisasi ya. Betul. Harus tercipta dalam waktu 2 jam. Harus tercipta dalam waktu 2 jam. Berikut castingnya. Padahal itu tiap hari manggungnya. Tiap malam. Iya. Bisa kalau pas rame bisa 1 hari itu 3 kali. Yang tadi diceritakan tadi. Surabaya. Lah itu 3 kali itu ceritanya sama atau beda-beda? Sama. Kalau 1 hari ceritanya sama ya. Karena permintaan penonton mintanya sama. Karena adalah penonton lagi mau beli tiket udah habis, dia dengar dari luar, wah lucu deh apa ini, terus minta lagi. Minta diulang. Ada yang nonton lagi, ada yang nonton lagi. Ada orang lain juga ya? Ada orang lain gitu. Ceritanya mintanya sama. Jadi ya ndakle kudu padha.
Ya, gitu. Artinya kan pemain itu kan cerdas-cerdas semua. Improvisasinya itu loh. Sama pengetahuan mestinya kan. Otomatis. Sama juga psikologinya menghadapi penonton itu kan. Lah pemain itu dulu setiap hari. Nggak ada tes psikologi, Mas. Nggak ada. Gimana? Belum pemain itu setiap hari gimana? Jadi gini, saya selalu cerita sama teman waktu kita syuting, kan teman-teman sutradara yang anak-anak sekarang, anak-anak kekinian tuh tanya, Mas dulu pemain Sri Mulat tuh kehidupan seperti apa? Saya ngomong, pemain Sri Mulat itu yang saya tahu dan saya rasakan, itu dia lebih merasa hidup kalau kumpul sama temannya, bukan sama keluarganya. Tuh kok bisa gitu, Mas? Woy. Iya.